Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Rina Reski dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan juga kegiatan anggota DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan inilah TVR 17 edisi Jumat 20 Mei 2022. Baik, kita awali berita pada sore hari ini dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Kali ini pemerintah mengusung tema Ayo Bangkit Bersama yang dipilih agar menjadi momentum bagi bangsa Indonesia. Bersama-sama membakar semangat bangkit dari pandemi COVID-19 yang sudah berdampak di segala sektor kehidupan masyarakat di dunia. Upacara Hari Kebangkitan Nasional yang ke-144 digelar di Ruang Pustaka Loka Gedung Nusantara 4 DPR RI. Hari Kebangkitan Nasional sendiri bermula dari ditetapkannya hari lahir Budi Utomo sebagai Hari Bangkitnya Nasionalisme di Indonesia oleh Insinyur Soekarno pada 20 Mei 1948. Dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional kali ini, pemerintah mengusung tema Ayo Bangkit Bersama yang dipilih agar menjadi momentum bagi bangsa Indonesia bersama-sama membakar semangat bangkit dari pandemi COVID-19 yang sudah berdampak di segala sektor kehidupan masyarakat dunia. Dalam upacara kali ini, Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Sumaryandono menyampaikan, tagline Recover Together, Recover Stronger yang digagas oleh pemerintah adalah suatu tanda kegigihan bangsa Indonesia dalam kembali bangkit dari situasi pandemi COVID-19. Ya, sesuai dengan tagline yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, jadi Recover Together, Recover Stronger, itu adalah suatu semangat bersama bahwa untuk menghadapi permasalahan atau tantangan ke depan ini tidak bisa diselesaikan oleh bangsa Indonesia saja sendiri, tapi juga harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh negara, seluruh stakeholder yang ada, maupun seluruh masyarakat yang ada di dunia ini. Recover Together, Recover Stronger, mari bersama-sama bangkit. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kebersihan, dan biasakan hidup sehat supaya kita dapat beraktivitas dengan tenang dan nyaman. Halim dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi 11 DPR RI mengapresiasi optimisme pemerintah mengenai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di tahun 2023. Rapat paripurna DPR RI dengan agenda mendengarkan penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat apresiasi sekaligus catatan dari Komisi 11 DPR RI. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan saat dijumpai usai rapat digelar. Pihaknya tidak hanya mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh pemerintah yang optimis mengenai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di tahun 2023, namun juga akan mengkaji lebih lanjut laporan yang disampaikan karena terdapat beberapa catatan yang dinilai kontradiktif dalam pelaksanaannya. 9%. Pada prinsipnya kami di DPR, khususnya saya, kami di Komisi 11, mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, bahwa pemerintah sudah mulai optimis bahwa ekonomi akan tumbuh dan berkembang. Namun tentunya di satu sisi ini kan baru penyampaian versi pemerintah. Kami di DPR tentunya juga akan mengkaji lebih dalam. Ia mengatakan terkait penyampaian yang disampaikan Menkyu dari Komisi 11 memberikan beberapa catatan, salah satunya terkait masalah surat berharga negara. Heri menjelaskan simulasi suku bunga yang sudah ditetapkan pemerintah terhadap daya beli. Terkait masalah surat berharga negara. Kalau surat berharga negara di angka 7 atau sekian persen, tentunya ini akan memberatkan juga. Kalau surat berharga negara di angka 7,9%, asumsi ekuivalen di 8%, orang membeli 8% tentunya pihak yang membeli seperti contoh perbankan, membeli surat berharga negara dengan 8%, tentunya mereka juga ingin ada spare kan. Dari Senayan, Raihan dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Muhammad Nurdin memaparkan sejauh ini tidak ada kendala terkait progres rancangan undang-undang pembentukan perundang-undangan atau RUU P3 dan sedang menunggu pembahasan selanjutnya di tingkat 2 paripurna.
Setelah disetujui dalam tingkat 1 rapat paripurna, Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau RUU PPP tinggal menunggu jadwal rapat tingkat 2 paripurna. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, M. Nurdin memaparkan bahwa sejauh ini tidak ada kendala terkait progres Rancangan Undang-Undang PPP dan sedang menunggu pembahasan selanjutnya di tingkat 2 paripurna. Tidak ada, udah sampai di tingkat 1. Jadi di tingkat 1 sudah disetujui, tinggal nunggu nanti pimpinan kapan mau menjadwalkan di rapat paripurna di tingkat 2. Jadi Undang-Undang P3 itu urgensinya permulaan untuk menampung keputusan dari MK tentang Omnibus Law. Di Undang-Undang 12 itu belum termasuk. Jadi sekarang dikuatkan dengan undang-undang yang revisi ini. Jadi nanti Omnibus itu ada di undang-undang. Itu nanti kalau itu sudah ada untuk pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang menurut MK waktu itu secara formal itu perlu diperbaiki. Menurut putusan MK nomor 91/PUU 17/2020 mengatakan bahwa Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja belum memiliki landasan hukum, sehingga revisi Undang-Undang PPP diharapkan dapat mengakomodasi Undang-Undang Cipta Kerja. Ken dan HD, TVR Parlemen, melaporkan. Penyakit mulut dan kuku yang menjangkit sejumlah hewan ternak di Indonesia tidak bisa dianggap enteng. Perlu ada langkah strategis untuk bisa melokalisir wabah tersebut. Lalu bagaimana respon DPR RI menanggapi permasalahan ini? Tentunya laporan sesaat lagi, tetap bersama di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa berita kali ini mengenai DPR RI ingatkan pemerintah lebih memperhatikan permasalahan penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK terhadap hewan ternak yang telah bermunculan di sejumlah daerah. Bila PMK tak segera dituntaskan tentunya akan berdampak terhadap rantai pasokan daging, terlebih saat menghadapi Idul Adha. Berikut ini liputan lengkapnya untuk Anda. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro mengatakan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Pertanian agar menangani wabah PMK secara baik dan serius.
karena penyebaran wabah yang menyerang hewan ternak tersebut sangat cepat dan mudah. Berbagai upaya juga harus dilakukan untuk mencegah hewan-hewan yang masih sehat agar tidak tertular wabah PMK. Bagaimana vaksin daripada sapi ini, virus ini segera ditemukan sehingga cepat bisa diatasi dengan vaksin apa yang harus dilakukan. Nah ini juga pengalaman ini jangan terulang lagi, diduga ini PMK ini apakah daging yang impor dari luar atau sapi yang dari. Anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia juga mendorong adanya formulasi yang tepat dalam menangani penyebaran wabah PMK di sejumlah daerah di Indonesia. Selain akan adanya peringatan Hari Raya Idul Adha, wabah PMK juga harus ditangani secara tepat agar tidak berdampak besar pada sisi perekonomian para peternak maupun secara umum. Tindakan pencegahan hari ini, bagaimana ini tidak meluas, apalagi ini kan menjelang Hari Raya Kurban, ya yang dikurbanin kan kurang lebih sapi sama kambing kan, ya jangan sampai nanti pemerintah juga mengambil langkah gegabah yang sampai akhirnya merugikan para peternak. Hari ini kan komoditas ini sudah cukup banyak mendapatkan permasalahan. Kami berharap dari Komisi 4 mengambil langkah terbaik lah gitu loh, supaya tidak meluas impact-nya baik dari segi ekonomi dan segi yang komoditas yang dikerjakan oleh petani ataupun peternak. Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili menekankan perlu pengawasan lebih ketat terhadap hewan ternak yang akan dijadikan kurban dengan menerapkan standar kesehatan hewan ternak yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian. Hal ini untuk menjamin hewan kurban benar-benar sehat dan layak dikonsumsi. Aceh juga menyarankan kementerian atau lembaga terkait saling berkoordinasi untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama yang akan menjalankan ibadah kurban. Nah, karena itu memang dari sekarang sudah mulai diantisipasi kemungkinan pengawasan terhadap hewan ternak, termasuk tadi ada wabah PMK yang kemungkinan akan menjangkiti hewan seperti sapi gitu. Jadi oleh karena itu Kementerian Pertanian yang punya kewenangan terkait dengan hewan ternak gitu ya, untuk dapat mengantisipasi kemungkinan adanya terjangkit wabah. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria juga menekankan pentingnya sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada dan memperhatikan kesehatan hewan ternak yang akan dikurbankan. Untuk itu, Kementerian Agama harus memaksimalkan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mencegah hewan ternak yang dikurbankan terjangkit wabah PMK. Masyarakat harus dicerdaskan melalui edukasi yang benar. Jangan sampai kemudian karena ketidaktahuannya justru dijual kepada masyarakat yang lebih tidak tahu lagi, sehingga mereka menganggap itu hal yang biasa. Ini yang kita khawatirkan. Nah itu, jadi kita juga akan menghimbau nanti dari Kementerian Agama untuk bekerja sama, menghimbau juga untuk lintas kementerian agar supaya masyarakat diberitahu sehingga sebelum semuanya menjadi terlambat. Secara terpisah, Krisdayanti juga menegaskan pentingnya sosialisasi untuk pencegahan wabah PMK bukan hanya kesehatan hewan ternak, melainkan juga kesehatan masyarakat. Kebersihan lingkungan dinilai menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan untuk mencegah penyebaran wabah PMK. Karena yang namanya virus ini kan semuanya bisa, yang namanya disease itu bisa tertular, bisa dari udara, bisa juga karena lokasi yang tidak tertata rapi, kondisi sanitasi, air, dan juga bentuk atau lingkungan yang tidak mendukung kesehatan peternakan ini juga pasti akan mengganggu. Dalam menangani wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK, Kementerian Pertanian telah mengirimkan logistik kesehatan tahap 1 berupa vitamin, antibiotik, antipiretik, disinfektan, dan alat pelindung diri ke beberapa wilayah yang diduga terjangkit PMK. Keseluruhan obat-obatan yang telah dikirimkan sebesar Rp534,29 juta. Kementan telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp48 miliar untuk pencegahan dan pengendalian PMK, yang sebagian besar digunakan untuk pengadaan vaksin. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Penyakit hepatitis akut misterius menjadi bahan pembicaraan banyak orang karena muncul dan menyerang anak di beberapa negara, termasuk Indonesia.
Tentunya informasi selengkapnya sesaat lagi, dan untuk itu tetaplah bersama di TVR 17. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu, agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Penyakit hepatitis akut disebut misterius karena hingga kini belum diketahui penyebab secara pasti. Agar masyarakat tidak buta dengan penyakit hepatitis akut, dibutuhkan adanya penyuluhan dan juga edukasi. Untuk lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Alfat Rizky dengan anggota Komisi 9 DPR RI hanya untuk Anda. Ya pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Rahmat Handoyo dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 5. Nah di kesempatan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan beliau terkait dengan baru-baru ini adanya hepatitis akut misterius yang terjadi di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di mana di Indonesia sendiri diumumkan pada pertama kalinya yaitu pada tanggal 27 April 2022. Ya Bapak Rahmat Handoyo, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan adanya hepatitis akut misterius yang saat ini sudah melanda ke Indonesia ini, Pak? Ya, sebelumnya salam sehat Mas Alfat dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi begini, namanya aja juga dengan ada misterius ya, hepatitis misterius. Kenapa disampaikan hepatitis misterius? Karena memang saat ini penyakit ini kan belum diketahui apa penyebabnya. Nah, hingga makanya di seluruh dunia dikatakan misterius. Namun demikian, apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan termasuk pemerintah? Yang pertama saat ini yang utama kepada pemerintah dan kepada masyarakat, yang nggak usahlah kita panik, apalagi takut. Namun demikian, meskipun kita tidak panik, meskipun tidak takut, ya jangan abaikan. Jangan anggap enteng, karena ini sudah memunculkan dugaan penyakit ini memunculkan korban kematian bagi anak-anak kita. Nah untuk itu saya kira yang utama tidak perlu takut, tapi yang kedua adalah bagaimana prepare dan bagaimana kesiapan kita bersama-sama bergotong royong untuk menghadapi yang namanya hepatitis. Nah saya kira yang utama adalah kita sosialisasikan, kita edukasikan apa itu penyakitnya, apa itu gejala-gejalanya, dan bagaimana antisipasinya.
Kalau kita mengedukasi kepada seluruh masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia, saya kira akan memudahkan kita untuk care dan bagaimana kita untuk menyikapi. Yang utama kita sampaikan apa itu gejala-gejalanya. Kalau tahu gejala-gejalanya kepada masyarakat, terutama anak-anak kita, salah satunya adalah pusing, demam tidak terlalu tinggi, diare, karena yang diserang ini adalah saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Nah, setelah itu kalau sudah ada tanda-tanda, diketahui tanda-tanda itu, jangan sampai pada proses menguning ya. Artinya nasihat dokter spesialis anak itu, kalau ada anak-anak kita ditemukannya tanda-tanda itu, segeralah dibawa ke rumah sakit. Jangan sampai terlambat. Artinya terlambat dalam kondisi yang payah, kesadaran menurun, kemudian menguning yang sudah beberapa hari baru dibawa ke rumah sakit, itu probabilitas untuk diselamatkan semakin sulit gitu ya. Itu nasihat dokter spesialis ya. Jadi artinya manfaatkanlah golden momentum, yang waktu-waktu yang baik, ketika sudah ada tanda-tanda itu bawalah segala ke rumah sakit. Nah, sekarang kalau sudah tahu tanda-tandanya, bagaimana kita menyikapi, menghindarkan terhadap hepatitis misterius itu. Ya saya kira karena yang diserang misterius ini adalah soal pernapasan dan pencernaan, ya protokol kesehatan, Mas. Artinya saat ini karena ada pandemi, satu aksi bisa melawan dua penyakit, hepatitis akut maupun dengan COVID-19. Apalagi ya saya kira juga pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, kemudian pola makan makanan yang dimatang dengan masak, dan juga yang tak kalah penting adalah karena anak-anak kita kalau makan ya nggak boleh atau disarankan untuk tidak bergantian alat makan maupun alat minum, karena ini penyakit menular namanya anak-anak ya. Karena yang diserang ini adalah antara 0 sampai di bawah 17 tahun, ya saya kira kita harus edukasi dengan baik. Begitu saya kira untuk antisipasinya, Mas. Apakah menurut Bapak bahwa karena ini kan menular juga ya Pak ya, apakah bisa memungkinkan kalau misalkan ini tidak diantisipasi dengan baik, apakah bisa menjadi pandemi juga Pak? Ya, memungkinkan sekali, tetapi kan juga sudah disampaikan oleh WHO bahwa kejadian ini sudah dikatakan sebagai sebuah kejadian yang luar biasa. Artinya harus mendapatkan atensi seluruh dunia, meskipun belum meluas. Karena kalau pandemi itu kan kejadian seluruh banyak negara dan dampaknya begitu luas. Nah, harapan kita jangan sampai terjadi seperti itu, ya kita harus antisipasi dengan baik. Nah, yang kepada pemerintah kita dorong agar melakukan investigasi apa itu penyakitnya, kemudian bagaimana antisipasinya dan bagaimana sosialisasinya dan bagaimana mitigasinya. Itu udahlah, apa itu penyakit bahaya atau tidak itu serahkan pada ahlinya. Kepada masyarakat ya kita bersama-sama bantu pemerintah, bantu bersama-sama bergotong royong, ya ikutin nasihat pemerintah, ikutin edukasi yang disarankan oleh pemerintah, dan bagaimana untuk terhindar dari hepatitis akut itu, begitu. Pak, terakhir Pak, untuk langkah konkret yang sebaiknya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan jika nanti sudah ditemukan penyebabnya Pak, apakah ini nanti penanganannya juga akan sama seperti pandemi COVID-19 ini Pak? Ya saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah bagus ya, melakukan satu edukasi bagaimana gejalanya, kemudian bagaimana juga antisipasinya, bagaimana terhindar rakyat kita, terutama anak-anak kita terhindar dari hepatitis. Nah, kepada pemerintah saya kira kita berkaca dari COVID-19 ya Mas ya. Karena kita harus berdaulat dan bermandiri di bidang kesehatan, terutama vaksin. Saya kira para ahli kita juga sudah pandai ya, agar menginvestigasi secara menyeluruh bagaimana penyakitnya itu, termasuk kemungkinan sekali untuk mempersiapkan vaksin gitu loh. Ya kita juga harus amit-amit jangan sampai meluas. Kita yakin kalau seandainya amit-amit itu meluas, kita harus siap setiap payung sebelum hujan. Artinya vaksin sudah kita siapkan, mulai penelitian sehingga dengan adanya penelitian dini sehingga kita bisa lebih mandiri dari bidang kesehatan. Dan yang paling penting adalah sekali lagi nggak usah panik, nggak usah takut, tapi tetap tingkatkan kewaspadaan seluruh rakyat dan ikutin perintah dari negara. Kita bergotong royong bisa mengendalikan COVID kok. Saya kira ini kita juga akan bisa mengendalikan hepatitis akut itu. Begitu Mas Alfat. Baik. Ya itulah tadi pemirsa, berarti kuncinya adalah jangan panik ya Pak ya untuk menghadapi apapun yang hepatitis ini Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Rahmat Handoyo atas waktunya. Sekian pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Rahmat Handoyo. Kembali ke studio. Baik, sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Tentunya usai jeda berikut ini, tetap di TVR 17.
Kembali di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional dan mari kita simak apa saja yang disorotin media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami Anggun Oktarini. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Dan kita masih membahas terkait dengan headline media online hari ini. Mari kita bahas apa saja yang menjadi fokus, dan kali ini tentang Komisi 7 DPR RI yang meminta pemerintah tingkatkan pembangunan kawasan industri manufaktur. Dan kita akan lihat bersama di beberapa media yang sedang hype hari ini, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mendorong pembangunan kawasan industri manufaktur yang lebih baik dan tidak hanya meningkatkan secara kuantitas akan tetapi juga kualitas. Di sini bagi Sugeng, pembangunan kawasan ini tidak hanya menyerap tenaga kerja modal, maksud kami tenaga kerja baik modal dan juga teknologi saja, namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Dan Sugeng pun bersyukur cadangan devisa Indonesia selama 6 bulan terakhir tercatat terus mengalami peningkatan, akan tetapi secara proporsi, komposisi, komoditas, perindustrian dinilai belum naik secara masif. Di sisi lain, dalam sejumlah catatan yang diterima oleh Sugeng, sektor industri manufaktur mengalami deindustrialisasi, bahkan maksud kami di sini penurunan dalam komposisi produk domestik bruto. Oleh karena itu, Sugeng pun berharap pembangunan kawasan industri di Indonesia menjadi perhatian berbagai pihak. Seiring dengan Indonesia telah menyepakati Paris Agreement dan Komisi 7 DPR RI fokus pada clean and renewable energy, Sugeng juga ingin pembangunan industri juga mempertimbangkan berbagai aspek sehingga meminimalisir kerusakan-kerusakan lingkungan di sekitar kawasan tersebut. Dan pemirsa, selanjutnya juga menjadi headline di beberapa media online. Ini adalah ada pembahasan dari Komisi 1 DPR yang tegaskan seleksi anggota KPU harus dilakukan secara tepat dan transparan. Di beberapa media di sini, panitia seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia ataupun KPU Pusat telah membuka pendaftaran calon anggota baru pada 31 Maret hingga 15 April nanti di tahun 2022. Pembukaan pendaftaran anggota KPU Pusat dimulai sejak dibentuknya pansel berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 135 tahun 2022. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 1 DPR RI Kresna Dwinata meminta pansel calon anggota KPI tidak asal-asalan dalam memilih anggota KPU untuk maksud kami di dalam periode mendatang, mengingat tugas dan tanggung jawab yang diterima cukup berat. Kresna pun menambahkan di beberapa capaiannya atau penyampaiannya, setiap calon anggota KPI harus memiliki visi dan misi yang jelas bukan hanya untuk 5 tahun ke depan saja, tetapi untuk seterusnya, dan setiap calon harus mempunyai kapabilitas yang tepat dan sesuai. Seperti yang diketahui pemirsa, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah mengumumkan sebanyak 54 orang yang dinyatakan lulus seleksi tertulis sebagai calon anggota KPU Pusat periode 2022 hingga 2025. Dan selanjutnya ke-54 calon ini diwajibkan mengikuti tahap asesmen yang akan digelar 2 tahap, yaitu di 13 Mei 2022 dan nantinya dilanjut hingga 18 ataupun 20 Mei 2022. Dan pemirsa, pembahasan tadi itu adalah headline media online pada hari ini mengenai tingkatnya pertumbuhan ekonomi, dan Komisi 7 dorong pembangunan kawasan industri manufaktur, juga tentang seleksi anggota KPI harus dilakukan secara tepat dan transparan. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Rini. Baik, terima kasih Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kami ingatkan kembali, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Rinda Reski, serta segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan saya undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.